Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, bahagia. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, hari ini berjumpa dengan Pak Yan ya. Kita akan belajar pelajaran komputer. Dan materi hari ini adalah tentang sejarah teknologi informasi. Teman-teman ada yang tahu apa itu teknologi informasi? Oke, langsung saja kita bahas materinya. Oke, teman-teman sekalian, check it out. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sejarah teknologi informasi. A. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini, manusia berkomunikasi dengan menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Manusia mulai mengenal berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan benda tersebut pada dinding-dinding gua untuk mewakilinya. Kemampuan bahasa mereka saat itu pun hanya terbatas pada dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Selanjutnya adalah masa sejarah. Pada periode tahun 3000 sebelum Masehi, cara berkomunikasi manusia masih terbatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan. Mereka menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Manusia mulai mengenal berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan benda tersebut pada dinding-dinding gua untuk mewakilinya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menggunakan tulisan untuk berkomunikasi. Tulisan yang digunakan masih berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Selanjutnya pada tahun 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Mesir kuno telah menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Huruf hieroglif lebih maju dibandingkan tulisan bangsa Sumeria. Sistem menulis telah digunakan oleh dinasti Shang di Cina yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahun ini, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan serat papirus sebagai kertas dan sebagai alat komunikasi. Pohon papirus banyak terdapat di sepanjang Sungai Nil. Tahun 105 Masehi. Pada periode masa tahun ini, bangsa Cina menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu yang sudah dihaluskan dan diratakan, lalu kemudian dikeringkan. Dengan penemuan ini, memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta atau yang sekarang lebih dikenal dengan sistem cap. Dan orang yang pertama kali menemukan kertas adalah Tai Lun. Selanjutnya adalah masa modern. Teknologi informasi pada masa modern yang pertama adalah koran. Koran atau surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran dan berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa kejadian politik, olahraga, tajuk rencana, berita artis, harga barang, dan cuaca. Koran pertama di dunia beredar di Eropa pada tahun 1450 Masehi. Selanjutnya adalah telegraf. Samuel F.B. Morse pada tahun 1791 sampai 1872
adalah seorang peneliti kebangsaan Amerika. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan telegraf bersamaan dengan seorang fisikawan asal Inggris yaitu Sir William F.C. Telegraf kemudian menjadi alat komunikasi yang penting pada pertengahan tahun 1800-an sampai dengan pertengahan tahun 1900-an. Selanjutnya adalah telepon. Telepon merupakan alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Dengan menggunakannya, kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak jauh. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis, maka tidaklah mengherankan apabila telepon berkembang pesat. Teknologi informasi selanjutnya adalah mesin tik. Henry Mill dari Inggris menciptakan mesin ketik modern pada tahun 1714 Masehi. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya pada kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Selanjutnya adalah radio. Perkembangan radio membuat terjadinya revolusi dalam bidang komunikasi. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1806 Masehi. Setelah ia berhasil menggabungkan ide dari para peneliti sebelumnya. Teknologi selanjutnya adalah televisi. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi telah mengubah peradaban dunia. Hal ini karena televisi telah memberikan begitu banyak informasi kepada kita. Televisi telah menjadi sumber segala informasi, berita, dan juga hiburan. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram metal logam kecil dan memiliki banyak lubang oleh Paul Nipkow pada tahun 1883 Masehi. Teknologi yang selanjutnya adalah komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Sejarah komputer diawali oleh Joseph M.G. pada tahun 1801 Masehi. Komputer terprogram pertama kali didesain oleh Charles B. pada tahun 1820 Masehi. Namun, belum pernah diwujudkan selama hidupnya karena keterbatasan teknologi dan biaya. Pada akhir abad ke-19, Herman Hollerith membuat mesin pengulang data skala besar dengan memanfaatkan kartu berlubang dengan menggunakan tabung vakum. Dan perkembangan komputer sangat cepat dan semakin canggih hingga sekarang. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, di mana latar belakang terjadinya revolusi teknologi pada abad 21 ini lantaran adanya tuntutan kompetisi di era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga menuntut manusia menghasilkan temuan baru. Teknologi juga menjadi kebutuhan pokok manusia pada abad ini untuk membuat hidup menjadi lebih mudah lagi. Selain itu, adanya persaingan dunia yang semakin meningkat juga menuntut manusia untuk lebih melek secara digital. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham lagi tentang apa itu teknologi informasi dan semoga teman-teman bisa lebih termotivasi untuk belajar teknologi informasi. Oke, teman-teman, terima kasih. Pak Yanyan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.